Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alifa Khairani, saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Indonesia. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok dari sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet atau sekarang disebut Rusia ini, menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme-Leninisme, yaitu PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis Indonesia PSI. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini, dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI atau FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama di Pulau Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menegaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan divisi 3 Siliwangi, serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua pemberontakan akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud Berure. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII, di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sakar Majimarijal Kortosoewirjo. Daud Berure adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947.
Sebagai gubernur militer daerah istimewa Aceh, ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintah baik sipil maupun militer. Peranannya sebagai seorang tokoh ulama membuat Daud Berure tidak sulit memperoleh pengikut. Dalam persiapan melancarkan gerakan perlawanannya, Daud Berure telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Pada masa-masa awal setelah proklamasi NII, Aceh dan pengikut-pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar daerah Aceh termasuk beberapa kota. Tidak lama setelah pemberontakan pecah, pemerintah Republik Indonesia melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo segera memberikan penjelasan secara runut tentang peristiwa tersebut di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Oktober 1953. Alasan pertama yang menjadi latar dari gerakan DI atau TII Aceh adalah kekacauan para tokoh pemimpin masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu di kota Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1950. Kekhawatiran kembalinya kekuasaan para Ule Balang yang sejak lama telah menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh. Keinginan masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum syariah dalam kehidupan mereka. Sejarawan kebangsaan Belanda, Cornelis van Dijk, menyebutkan kekecewaan Daud Berure terhadap Jakarta semakin berat dengan beredarnya rumor tentang sebuah dokumen rahasia dari Jakarta. Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini disebut sebagai les hitam. Perintah tersebut dikabarkan diambil oleh Jakarta berdasarkan kecurigaan dan laporan bahwa Aceh sedang bersiap untuk sebuah pemberontakan guna memisahkan diri dari negara Indonesia. Yang terakhir ada peristiwa G30S PKI. Gerakan 30 September atau dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September PKI sering disingkat G30S PKI, Gestapu atau Gerakan September 30 atau juga Gestok. Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta atau yang hampir sekaligus. Yang pertama adalah latar belakang. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau Gurwani, organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Lanjut ke peristiwa. Keadaan ekonomi penduduk Indonesia memang agak terpuruk menjelang akhir kepemimpinan Soekarno. Soekarno yang didukung oleh PKI dapat dimanipulasi untuk membela partai yang berideologi komunis ini. Partai dengan nasionalisme, agama, dan komunisme ini menjadi basis kekuatan Soekarno. Kekacauan bermulai dari PKI yang memfitnah Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta. PKI mengkambing hitamkan Dewan Jenderal, padahal PKI sendirilah yang akan mengkudeta Soekarno. Malam hari tanggal 30 September 1965, pasukan pengawal presiden atau bisa disebut Cakrabirawa yang ternyata adalah seorang PKI menculik, menyiksa, dan membunuh 7 jenderal antara lain Pierre Tandean, Ahmad Yani, Mejen MT Haryono, Sutoyo Siswomiharjo, Mayor Jenderal Siswondo Parman, dan Letnan Jenderal Suprapto dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Mayat dan tahanan penculikan dibawa ke kamp G30 SPKI di Lubang Buaya, kemudian dilempar ke dalam sumur. Keesokan harinya, anggota gerakan tersebut mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato oleh Kolonel Untung. Gerakan inilah yang dinamakan Gerakan G30 SPKI. Melalui radio, Untung menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah sebuah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan sebuah Dewan Revolusi. Soeharto mengambil alih kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan balik dengan anak buahnya. Para pemimpin G30S melarikan diri dari Halim.
dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan pimpinan Soeharto yang menyerang markas G30 SPKI, Soeharto dipanggil ke Istana Bogor dan berbicara dengan Soekarno dan menjadikan Soeharto sebagai pimpinan Angkatan Darat. Akhirnya, mayat para jenderal dikebumikan. PKI yang ingin mengkudeta lalu dibubarkan. Pemimpinnya ditangkap dan dibunuh, pengikutnya dipenjara dan ideologi Pancasila masih tetap berdiri tegak. Rakyat Indonesia harus melanjutkan perjuangan para jenderal yang telah menumpas pengkhianat PKI untuk melindungi bangsa dan ideologi komunis. Berikut adalah korban G30 SPKI. Ada ke-6 penjabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah yang pertama adalah Letjen TNI Ahmad Yani, yang kedua ada Mejen TNI Raden Suprapto, yang ketiga ada Mejen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat ada Mejen TNI Siswondo Parman, selanjutnya ada Brigjen TNI Donald Isaac Penjaitan, selanjutnya Brigjen TNI Sutoyo Siswami Harjo, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama. Selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia Letu CZI Pierre Andreas Tandean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban, yaitu Bribka Karel Satsuitubun, Kolonel Katamso Darmokusumo, dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.